Monang Siahaan, seorang pensiunan jaksa, menyampaikan kritik terkait penggunaan panggilan Habib kepada terdakwa Rizik Syihab dalam persidangan kasus kerumunan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Monang, panggilan kehormatan Habib seharusnya tak dipakai untuk memanggil terdakwa. Cukup dipanggil terdakwa Rizik Syihab saja, tidak perlu memakai panggilan Habib. Sekedar tahu, Monang Siahaan adalah pensiunan jaksa yang kini bergelar Doktor Ilmu Hukum dan menjadi dosen hukum S2 di Universitas Pamulang. Dalam kritik yang disampaikan melalui video, Monang mengingatkan, semua panggilan kehormatan dalam persidangan harusnya dihilangkan, termasuk panggilan kehormatan kepada Habib. Karena itu, menurut Monang, dalam persidangan kasus kerumunan ini, Rizik Syihab cukup dipanggil dengan sebutan terdakwa Rizik Syihab. Bila terdakwa sudah divonis, maka panggilannya akan berubah menjadi terpidana Rizik Syihab atau narapidana Rizik Syihab. Menurut Monang, selama persidangan tidak perlu ada panggilan Habib Rizik Syihab lagi. Di depan sidang tidak boleh memanggil terdakwa Rizik Syihab dengan kehormatan-kehormatan. Dalam persidangan perkara Rizik Syihab, tidak boleh memanggil kehormatan daripada Rizik Syihab tersebut. Umpamanya, tidak boleh kehormatan itu maksudnya Habib Rizik Syihab. Jadi kalau di muka persidangan tidak perlu menyebutkan Habibnya, cukup memanggil Rizik Syihab saja. Dan biasa kalau di persidangan, dalam memanggil Rizik Syihab tersebut disebut terdakwa Rizik Syihab. Jadi umpamanya dia minta, saudara terdakwa Rizik Syihab, bagaimana pertanyaan kalau seandainya begitu? Jadi cukuplah disebut namanya atau ditambah dengan kata terdakwa tersebut karena sudah diproses di muka persidangan. Orang yang berurusan dengan perkara pidana ada 3 panggilan yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan panggilan tersebut ada 4. 1. Dalam pemeriksaan di polisi atau disebut tahap penyidikan, disebut namanya sebagai tersangka atau dipanggil kalau tersangka Rizik Syihab. Nah, itulah kalau terkait dengan perkara Rizik Syihab ini. Kalau waktu dia di kepolisian diperiksa polisi, namanya dipanggil tersangka Rizik Syihab. Dalam perkara pemeriksaan di jaksa maupun di muka pengadilan, maka disebut namanya terdakwa. Kalau dipanggil terdakwa Rizik Syihab, disebut terdakwa Rizik Syihab. Jadi sudah ada namanya masing-masing. Kalau sudah diputus hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, disebut narapidana. Narapidana ini sedang menjalani hukumannya sesuai putusan hakim, disebut narapidana. Sehingga kalau Rizik Syihab dipanggil, kalau nanti ya sampai diputus hakim, makanya nanti di penjara namanya terpidana narapidana Rizik Syihab dipanggil. Demikian juga kalau seseorang mengulangi perbuatannya sebelum 5 tahun melakukan kejahatan lagi, disebut residipis. Residipis ini adalah seseorang yang melakukan kejahatan yang sudah diputus hakim, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dan setelah selesai dia menjalani hukuman tersebut, belum lewat waktu 5 tahun, dia melakukan perbuatan kejahatan lagi. Itulah yang disebut residipis. Jadi nanti kalau melakukan lagi perbuatan Rizik Syihab setelah selesai menjalani hukumannya perkara tersebut, maka disebut nanti narapidana residipis Rizik Syihab. Itulah panggilan-panggilan kalau ada di dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana itu ada 4 panggilan tadi. Tahap penyidikan polisi disebut tersangka. Kalau dalam tahap di jaksa maupun di proses di muka pengadilan, pemeriksaan pengadilan, disebut itu sebagai terdakwa. Kalau nanti sudah putus perkaranya,
disebut dia narapidana. Kalau nanti sudah mengulangi perbuatannya lagi disebut residivis. Berdasarkan orang yang berperkara pidana ada nama-namanya, sehingga kalau memanggilnya tidak boleh memanggil kehormatannya atau umpamanya Habib Rizik Syihab tidak perlu, cukup terdakwa Rizik Syihab ataupun orang ada yang bergelar doktor tidak perlu dipanggil doktornya, cukup namanya yang dipanggil. Jadi tidak perlu memanggil gelar-gelarnya atau nama-nama kehormatannya itu. Itu sudah ada ketentuan memanggil orang kalau berperkara di muka sidang. Jadi hanya sebatas itu aja nanti yang digunakan memanggil seseorang itu, yaitu tersangka, terdakwa, narapidana, residivis, antara itulah sesuai dengan perbuatan yang tersebut. Harapan saya agar memanggil seseorang yang terlibat perbuatan kejahatan pidana supaya dipanggil sesuai dengan status penanganan perkaranya, sehingga supaya orang juga tahu bahwa kalau dia dipanggil sebagai tersangka berarti dia prosesnya itu masih dalam tahap pemeriksaan di kepolisian. Kalau nanti dia dipanggil sebagai terdakwa, bisa nanti dia sudah tahap dalam penuntutan masuk di tangan jaksa atau sedang diproses di pemeriksaan di muka persidangan. Kalau nanti dipanggil dia sebagai narapidana, berarti dia sedang menjalani hukuman di penjara sesuai putusan hakim. Kalau nanti dia dipanggil narapidana atau perkara lain residivis, berarti dia mengulangi perbuatan kejahatan setelah selesai dia menjalani perbuatan kejahatan sesuai putusan hakim, belum waktu 5 tahun melakukan perbuatan kejahatan lagi. Itu yang disebut residivis. Itulah nama-namanya kalau kita memanggil orang-orang terlibat dalam perkara pidana. 4 itulah antara lain yang bisa dipanggil kepada orang itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.